Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 2, Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 2. Dengan pengamatan, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam dengan penuh kepedulian. 3. Dengan wawancara, siswa dapat mengetahui perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa bisa demikian? Ayo coba kita pelajari, kita jelaskan ya. Nah, coba ayo kita membaca. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi, salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbarui, lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Nah, usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat.
Nah, coba diperhatikan. Di situ ada gambar ya. Ada gambar yang menunjukkan pelestarian sumber daya alam, yaitu menanam pohon. Ya, menanam pohon. Nah, dengan giat menanam pohon, maka sumber daya alam akan bisa terjaga, khususnya sumber daya alam yang terbarukan. Gitu ya. Itu ada bapak dan anak yang sedang menanam tanaman. Tentunya anak-anak semua juga bisa ya, bisa seperti yang ada dalam gambar. Artinya anak-anak juga bisa menanam pohon. Selanjutnya, bagaimana cara melestarikannya? Nah, menghemat pemakaian sumber energi merupakan salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Jadi, dengan menghemat itu merupakan salah satu cara ya untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikannya. Tindakan ini juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya, penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, asap kendaraan bermotor yang timbul menyebabkan pencemaran udara. Maka dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam, maka akan bisa berakibat mengurangi pencemaran udara. Anak-anak, berikut kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga atau selanjutnya, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air. Dan selanjutnya, menggunakan energi alternatif. Nah, itu adalah beberapa contoh kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kewajiban, sekarang hak. Hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian
yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, baik yang langsung bisa dimanfaatkan maupun yang masih harus diolah terlebih dahulu, sangat besar manfaatnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Di Indonesia banyak terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sekarang ayo kita membaca. Manfaat minyak bumi untuk kehidupan masyarakat. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayangkan seandainya minyak bumi habis. Keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan kacau. Nah, ini adalah gambaran proses pengambilan minyak bumi dari dalam perut bumi. Silakan diamati ya, ini gambarnya seperti ini. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lainnya. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, solar,
bensol, oli, dan minyak tanah. Beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga sangat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi, antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Hasil lain dari pengolahan minyak bumi ternyata juga masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Polimer ini sangat penting bagi komponen untuk beberapa jenis industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak bumi adalah industri plastik. Jika kamu pergi ke dapur, ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Alat-alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, dan meja ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. Anak-anak, sekarang silakan kalian perhatikan proses pengeboran untuk mengambil cairan hitam, yaitu minyak bumi.
Nah, itulah tadi proses awal pengambilan minyak bumi. Nah, sekarang mari kita berlatih. Tugas yang pertama, berdasarkan bacaan tadi, coba kamu sebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1 dan 2. Ya, kalian kerjakan paragraf 1, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa, dan seterusnya sampai paragraf kedua ya. Silakan dikerjakan di buku tugas. Tugas yang kedua, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Itu ada sumber energi minyak bumi. Nah, lalu di sebelah kanan, kiri, dan bawah ada pertanyaan. Mengapa minyak bumi tidak dapat diperbarui? Nah, silakan dijawab ya. Mengapa minyak bumi tidak dapat diperbarui? Silakan dijawab. Lalu selanjutnya, sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan diberikan contoh ya. Beberapa contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Nah, proses pembentukan minyak bumi itu bagaimana tadi ya? Sudah dijelaskan. Nah, silakan dikerjakan di buku tugas. Sekarang tugas yang ketiga. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tua, kepada bapak atau ibu guru, atau juga bisa bertanya kepada kakak atau orang lain yang ada di sekitarmu. Nah, setelah melakukan wawancara atau setelah bertanya-tanya, sekarang selanjutnya silakan buat laporan. Silakan kalian berlaporan seperti ini ya. Yang paling atas tulisan laporan hasil wawancara, seperti pembelajaran yang telah lalu ya. Lalu diberi nama kalian, nama kamu sendiri ya. Setelah itu pertanyaan yang diajukan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nah, itu pertanyaannya. Nah, nanti silakan ditulis di kolom narasumber ya. Siapa narasumbernya? Lalu jawaban narasumber tadi apa? Silakan ditulis di situ. Kalian hanya membutuhkan 3 jawaban ya, hanya membutuhkan 3 jawaban atau 3 akibat yang ditimbulkan jika manusia tidak mau melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Ya, jadi kalian hanya membutuhkan 3 jawaban. Boleh tanya kepada satu narasumber
atau 2 narasumber atau 3, boleh ya, silakan. Petikan materi. Hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang pertama, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang keempat atau selanjutnya, menggunakan peralatan atau teknologi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, melakukan reboisasi pada hutan gundul dan penghijauan pada lahan kosong. Selanjutnya, menggunakan energi alternatif untuk mengganti sumber energi utama. Nah, itulah tadi kewajiban. Sekarang hak. Hak memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sekarang pemanfaatan secara tidak langsung, misalnya pemanfaatan minyak bumi. Karena minyak bumi harus diolah terlebih dahulu untuk bisa dimanfaatkan. Kita lanjutkan. Membuat laporan hasil wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang untuk meminta suatu keterangan mengenai suatu hal. Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan atau informasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan wawancara. 1. Menggunakan kalimat efektif, singkat, padat, dan jelas. 2. Menyusun pertanyaan sesuai dengan tema wawancara. Yang ketiga, pertanyaan tidak boleh bermakna ganda. Yang keempat, hindari pertanyaan yang keluar dari fokus masalah yang akan digali. Yang kelima, menggunakan kata tanya yang sesuai. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.